Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya Urmila dengan NIM 201110035 dari kelas 4 HKIA. Di sini saya akan mereview materi-materi yang telah disampaikan, yaitu materi 3, 4, dan 5 tentang sejarah dan perkembangan qawaid fikih serta kaidah-kaidah asasiyah. Yang pertama, sejarah dan perkembangan qawaid fikih. Di sini terjadi memiliki 3 fase. Fase pertama yaitu pembentukan dan pertumbuhan. Nah, di sini ada 3 masa. Masa Nabi Muhammad SAW adalah cikal bakal kemunculan qawaid fikih bersamaan dengan hadirnya Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis-hadisnya yang menjelaskan dan merinci ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Dan di masa sahabat mengikuti jejak Nabi, merumuskan kaidah dengan gaya bahasa yang singkat, padat, bisa mencakup dan menyelesaikan beberapa masalah, sekaligus yang mempunyai kesamaan karakter. Pada masa tabi'in mengikuti jejak sebelumnya, merumuskan gaya jawami al-kalim Nabi, berlomba-lomba membuat kaidah yang dapat memudahkan mereka, mengelompokkan masalah-masalah fikih sehingga dapat cepat merespon problematika kasus-kasus hukum yang semakin banyak bermunculan. Fase perkembangan dan pengkodifikasian. Di sini ada Imam Abu Tahir yang mengumpulkan 17 kaidah. Ada Abu Hasan Al-Qari dengan kitabnya. Yang ketiga adalah fase pemantapan dan penyempurnaan. Pengkodifikasian ilmu qawaid fikih mencapai puncaknya ketika disusunnya Al-Majalah Al-Hakam Al-Adiliyah pada akhir abad ke-13 Hijriah oleh Komite Ulama pada masa Khalifah Al-Haji Abdul Aziz dari dinasti Utsmaniyah. Materi yang selanjutnya ialah qawaid asasiyah. Qawaid asasiyah adalah segala sesuatu tergantung pada niat atau tujuannya. Qawaid yang pertama membawa maksud setiap urusan dinilai berdasarkan tujuan atau niatnya. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang perlu disertai dengan tujuan atau niat. Oleh karena itu, maka setiap perbuatan mukallaf amat bergantung kepada apa yang diniatkannya. Bahkan, para ulama fikih sepakat bahwa sesuatu perbuatan yang telah diniatkan namun perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu kesukaran, ia tetap diberikan pahala atau ganjaran dari aspek yang lain. Orang yang mempunyai niat untuk melakukan dosa besar seperti membunuh namun tidak sempat melakukannya, maka niatnya itu tetap dikira berbuat. Niat dalam agama sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Banyak yang mengatur tentang niat, yang disatukan menjadi satu kaidah saja, yaitu al-umru bimaqasahidah. Inilah kaidah fikih yang pertama sebagai acuan. Yang terakhir yaitu tentang keyakinan dan keraguan. Keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah kuatnya tarikan yang satu dengan yang lainnya. Karena untuk bisa memahami kaidah ini terlebih dahulu harus mengetahui bahwa tingkat daya hati dalam menangkap sesuatu berbeda-beda. Yaitu yang pertama al-yaqin, yang kedua galabah al-azan, yang ketiga al-azan, yang keempat al-syak. Ulama sepakat dalam mengartikan al-yaqin yang artinya pengetahuan dan merupakan antonomi dari asyak. Mengenai keraguan-keraguan ini merupakan al-syaikh al-imam Abu Hamid al-Asfiraini. Itu ada 3 macam, yaitu keraguan-keraguan yang berasal dari haram, keraguan-keraguan yang berasal dari mubah, keraguan-keraguan yang tidak diketahui pangkal asalnya atau syubhat. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan al-yakin dalam kaidah di atas adalah sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil, sedangkan yang dimaksud dengan asyak, ragu, ialah sesuatu yang keadaannya belum pasti, mutaraddid antara kemungkinan adanya dan tidak adanya, sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut. Sekian review materi dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.